Merasa hidup kamu itu biasa-biasa saja ketika melihat pencapaian besar yang dilakukan oleh orang lain. Ya, aku pernah merasakan hal itu sampai pada akhirnya aku mengenal hal-hal ini. Pertama, ketidakbahagiaan seseorang itu terjadi karena perasaan yang tidak pernah merasa cukup. Ketika kamu sudah merasa happy dengan kehidupan kamu sekarang, ketika kamu sudah merasa cukup, aku bisa menjalani hari dengan baik, tapi di kala itu kamu juga melihat kehidupan orang lain, di saat itulah ketidakbahagiaan itu akan muncul. Kenapa kita tidak merubah bahwa kenyataannya memang orang lain itu akan selalu lebih baik dari kita. Pada kenyataannya memang orang lain di luar sana yang memang pasti akan ada selalu yang lebih hebat, lebih keren, lebih unggul. Dan ketika mereka lebih keren, lebih unggul, lebih hebat, apakah kalian akan tidak bisa melanjutkan hidup? Apakah kalian besoknya itu tidak bisa melanjutkan makan? Apakah kalian tidak bisa tidur dengan nyenyak ketika orang lain di luar sana itu lebih hebat? Aku merasa bahwa ya sudah, terima saja kenyataan bahwa memang orang lain di luar sana memang punya keunggulan, punya kelebihan, dan ya jika kita penasaran dengan kehebatan yang mereka lakukan itu, kita bisa chat kok orangnya kayak, hey, aku boleh tahu nggak sih gimana cara tips kamu ini gitu bisa punya skill sekeren ini, atau kamu bisa termotivasi. Jadi stop untuk merasa bahwa hidup kamu itu biasa aja dan orang lain tuh lebih keren, karena memang kenyataannya ya pasti akan selalu ada orang yang lebih keren, dan ketika orang lain lebih keren itu tidak masalah, itu tidak mengganggu kelangsungan hidup kamu, dan kamu itu juga tidak akan stuck berhenti di sana ketika orang lain lebih unggul. Yang kedua, setiap manusia di dunia ini itu memiliki perannya masing-masing. Aku pernah dikasih tahu sama orang tua aku bahwa di pasar itu ada tukang sayur, dagang sayur. Di mall ada tukang parkir. Terus di tempat kerja ada bos, ada manajer, dan lain sebagainya. Ada juga artis, ada juga penyanyi di dunia ini ya. Nah, setiap manusia yang ada di dunia ini itu tuh punya perannya masing-masing. Bayangkan jika semua orang ingin menjadi center of point, jika semua orang ingin menjadi orang yang paling wah. Terus siapa yang menjadi yang paling wah kalau misalkan semua wah gitu? Menurut aku, mikroorganisme sekecil ini saja itu memiliki peran dalam hidup kita. Tapi Kak, aku merasa kayaknya aku nggak ada skill atau apapun yang bisa aku banggakan. Itu menurut kamu. Bisa aja orang lain melihat bahwa kamu adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang bagus. Kamu hadir ketika orang lain berbicara, mendengarkan sahabat kamu bercerita hingga selesai. Itu saja kamu sudah sangat berperan dengan terhadap mereka ya. Karena kamu sudah membantu melegakan perasaan mereka, kamu sudah hadir mendengarkan ceritanya, dan itu sungguh berarti bagi makhluk sosial gitu menurutku. Ada satu cerita lagi, waktu aku kuliah kemarin, ada teman aku yang jago banget Excel. Dan ada teman aku satu lagi yang jago buat kue. Nah, si yang buat kue ini bilang kayak gini, kamu keren banget, bisa Excel sehebat itu gitu. Pantesan ujian RAB kemarin nilai kamu A. Gimana ya caranya? Kok ada orang sepinter kamu? Terus si Excel jawab kayak gini, aku memang jago di Excel, tapi aku belum tentu bisa buat kue seenak kamu sampai kamu punya bakery 50 cabang. Damn, aku merasa bahwa di dunia ini
Setiap orang punya keunggulan, setiap orang punya peran. Jadi stop merasa hidup kamu biasa-biasa aja. Kamu lahir bahkan cuman menjadi seonggok pendengar yang baik, itu sangat berperan. Bayangkan jika teman kamu udah putus asa ya, dia tuh kayak aduh aku gak ada temen cerita lagi, gimana gitu. Terus semua orang pada sibuk dengan dunianya dan gak ada yang dengerin dia. Bayangin guys, apa dia tuh gak merasa kayak aduh siapa yang bisa dengerin aku ya gitu. Bahkan kamu jadi pendengar, sesimpel kamu jadi pendengar yang baik dan cukup hadir dalam hidup seseorang aja, itu adalah peran kamu. Jadi setiap orang, setiap manusia, dan semua makhluk hidup di bumi ini tuh punya perannya masing-masing. Aku ulangi lagi ya, bahkan mikroorganisme sekecil ini pun punya perannya. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kamu merasa biasa-biasa saja, tidak ada hal yang menggebu-gebu dalam hidup kamu. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan dalam hidup itu didefinisikan berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa bahagia itu hanya, contoh ya, hanya punya 1 mobil. Ada yang merasa bahagia dengan punya 5 mobil. Dan kadang aku kaget ya, kalau misalkan denger ada orang yang bilang, "Dih, kok dia unggah di sosmednya gini banget sih, alay banget. Masa baru punya HP ini aja kayak di-share banget di sosial medianya." Hey, bisa aja ketika kamu sudah bisa beli barang itu di tahun 2016 dan dia baru bisa beli barang itu di tahun 2026, dia ngerasa bahagia. Jadi definisi bahagia orang, definisi bersyukur orang, dan waktu orang itu bahagia itu beda-beda karena dia baru bisa mencapai di titik itu sekarang. Jadi menurut aku salah banget kalau misalkan kita mengklaim apa yang diunggah orang, apa yang di-share orang, kebahagiaan orang, kita bilang alay, alay banget sih, gitu doang dia pamer, alay banget sih, gitu doang dia tunjukin, ya biarin. Dia ngerasa bahwa itu kebahagiaannya dia ngerasa dengan misalkan dia membeli barang itu dia bahagia, dia merasa dengan dia menunjukkan itu dia bahagia, dia merasa bahwa dengan menjalani hidup itu dia bahagia. Jadi kita nggak bisa ngejudge hidup orang kayak ngapain dia nge-share itu, kenapa sih ini nge-share ini, alay banget, lebay banget, biarin aja. Orang itu definisi yang membuat dia happy, mungkin itu hal yang membuat dia bermakna ketika share itu gitu, atau ketika mendapatkan hal itu. Jadi kita nggak bisa klaim orang alay, kita nggak bisa klaim apa sih gitu. Karena definisi sukses dan bahagia orang tuh beda-beda. Ada orang yang bahagia kalau misalkan dia harus pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan bekerja keluar kota. Ada orang yang merasa cukup dan senang hanya tinggal dan berkebun di desa. Dan kita nggak bisa dong ngomong kayak, hidup kok gitu-gitu aja. Kenapa dia nggak mau ya merubah nasib? Kenapa dia tetap di sana-sana aja? Hey, itu hak orang, itu prinsip orang, dan itu kebahagiaan orang. Kalau misalkan orang itu sudah merasa cukup dengan definisi hidupnya dia seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu merasa bahwa kamu bahagia dengan cara kamu seperti ini, ya udah lakuin aja cara kamu. Toh orang lain melakukan hal itu tidak merugikan kamu. Toh kamu melakukan hal ini juga tidak merugikan kamu. Selagi kebahagiaan yang orang lain lakukan itu tidak merugikan kamu, ya udah sah-sah aja. Intinya hidup kamu tuh benar-benar bermakna. Hidup kita semua itu benar-benar berarti. Dan gak ada yang biasa aja, kamu beban banget ada di dunia ini. Enggak, setiap manusia tuh punya perannya. Kalau kita lagi ngerasa down, inget aja bahwa siapa aja yang udah pernah bilang makasih sama kita. Entah temen, entah pacar kamu, keluarga kamu. Ketika dia bilang kayak, aduh makasih ya kamu udah bantu aku, itulah peran kamu sebagai manusia, makhluk sosial. Atau misalkan kamu mau menciptakan sesuatu gitu yang membantu banyak orang, ya itu peran kamu. Atau misalkan kamu adalah orang yang ketika ngelihat kucing di jalan gitu, kamu langsung kasih
makanan kucing, kan aku punya temen ya, dia tuh suka banget kucing. Jadi ketika ngeliat kucing jalan, dia langsung kasih makan. Jadi dia selalu bawa Whiskas setiap hari kemana-mana gitu. Terus aku mikir kayak, gak semua orang loh suka kucing, dan gak semua orang punya pemikiran kayak kamu. Jadi itulah peran kamu hadir di dunia ini. Mungkin kasih makanan kucing liar di jalan. Jadi kamu gak usah merasa biasa aja, karena kamu hadir di dunia ini bermakna untuk orang sekitar kamu. Coba ingat-ingat lagi, siapa yang pernah berterima kasih, dan siapa yang pernah bilang kalau kamu hadir dan bermakna pada hidup seseorang. Thank you, see you to the next video.